Pemirsa, bisa jadi si manis jembatan Ancol memang bersemayam di sini. Keberadaan dia sendiri dengan nama aslinya tuh Ariyah. Ariyah. Manis ini kadang-kadang Ariyah ini menjelma. Dia menampakkan dengan katakanlah kostum yang semacam itu. Rambutnya panjang, mukanya agak kurus, agak cekung, kulitnya putih. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Arseti bisa menemani Anda dalam 30 menit ke depan dalam tayangan Percaya Nggak Percaya. Tayangan yang ingin mengajak Anda untuk sedikit lebih peduli bahwa ada kehidupan lain selain kehidupan kita. Lewat dibalik misteri, cerita misteri, dan alam lain, kami ingin memberikan satu bukti kepada Anda bahwa Anda bisa menerima adanya kehidupan lain selain kehidupan kita tadi. Rasanya kurang tepat jika Anda selalu membersihkan tempat-tempat dari penghuni-penghuni yang tak kasat mata. Mereka singgah hanya untuk membisikkan kata, "Saya ada." Taman Impian Jaya Ancol, pusat hiburan kebanggaan bangsa Indonesia, terutama masyarakat Jakarta, tidak pernah sepi oleh pengunjung. Terlebih pada penghujung pekan dan hari libur nasional, jumlah pengunjung bisa meningkat hingga 2 kali lipatnya. Namun semua keramaian tersebut tidak memupuskan cerita misteri yang telah lama beredar di lokasi wisata ini. Si Manis Jembatan Ancol, cerita misteri yang berhasil menarik perhatian masyarakat luas, termasuk beberapa media massa yang mengangkatnya lewat film lepas atau cerita berseri. Pemirsa, bisa jadi si manis jembatan Ancol memang bersemayam di sini. Ceritanya sudah lama terdengar. Namun apakah yang sebenarnya melatar belakangi munculnya cerita ini? Dan sekarang kita berada di lokasi di salah satu jalan yang ada di daerah Ancol, Pak Leo. Dan saya juga pengen tahu, sebenarnya siapakah si Manis Jembatan Ancol ini, seperti apa dia, dan kenapa orang-orang meributkan soal si Manis Jembatan Ancol ini, Pak Leo? Ya, saya rasa memang kejadian itu akan bermulai di sekitar jembatan itu. Sekitar jembatan ini ya Pak Leo, yang ada di belakang kita sekarang ya Pak Leo. Kita menuju ke lokasi aja Pak Leo ya. Saya ingin menjelaskan dulu keberadaan daerah ini sekitar ya katakan 30-40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Jadi sekitar tahun 1920-an. Nah, kalau keberadaan si Manis Jembatan Ancol itu sendiri rupanya ini satu fenomena secara spiritual yang saya lihat melegenda di masyarakat. Betul. Bahwa si Manis Jembatan Ancol ini sebetulnya dia memiliki nama, tetapi saya malam ini, hari ini, di tempat ini, di lokasi ini mendapatkan satu masukan informasi yang insya Allah saya anggap benar, bahwa keberadaan dia sendiri dengan nama aslinya tuh Ariyah. Ariyah. Ariyah, nama asli Ariyah. dari si perempuan ini. Ya, ibunya adalah Mak Emper. Mak Emper. Mak Emper. Jadi dia dulu berjualan, biasanya mencari sayur-sayuran, kangkung, ketela pohon, daun ubi, semacam itu, dan telur ayam kampung. Telur ayam kampung. Untuk kemudian itu dijual di pasar tradisional terdekat. Pada suatu hari, Ariyah ini umurnya sekitar 19-20 tahun, dan dia penduduk asli Jakarta. Dia ketemu dengan katakanlah beberapa pemuda tanggung, ya usia sekitar 22-23 yang berjumlah 5 orang, dan dia mengalami pemerkosaan, Mas. Itu terjadinya pada siang hari. Siang hari. Sekitar jam 2:30-3. Dalam keadaan keputusasaan, dia malu, dia bimbang, dia tidak bisa membayangkan masa depannya semacam apa, galau.
dalam keadaan keputusasaan itu dan tidak berani pulang ke rumah, dia berjalan. Dia berjalan dan ini sangat jauh, Mas. Permukaan air tuh sangat jauh di bawah. Mungkin dalam ketinggian saat itu tuh saya melihat antara 4,5 sampai 5 meter ke bawah. Dia terjun ke bawah dengan batu-batuan yang masih besar di bawah dengan air arus yang air agak deras. Deras. Dia jatuh, dia meninggal. Nah, arus itu begitu deras membawa jenazah mayat dia sehingga tidak ditemukan. Ya. Si ibu ini, Mak Emper ini karena sampai malam ditunggu tidak pulang dan Ariyah ini punya adik laki-laki. Jadi mereka hidup berdua. Pencarian sempat dilakukan oleh warga sekitar segala macam. Tetapi pada hari kedua baru mayat itu ditemukan, tapi sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan sekali. Nah, sejak saat itu si Manis ini, kadang-kadang Ariyah ini menjelma. Dia selalu kembali ke sini, ke tempat ini ya. Dia menampakkan dengan katakanlah kostum yang semacam itu. Rambutnya panjang, mukanya agak kurus, agak cekung, kulitnya putih, langsam, badannya tidak terlalu tinggi. Maaf, saya tertarik dengan Pak Leo tadi bilang dia tetap memakai baju kebayanya dia. Coraknya apa kalau boleh saya tahu, Pak Leo? Itu baju tuh seperti ada nuansa kuningnya dominan, dengan ada beberapa bunga-bunga kecil. Ya. Tapi kain yang dia pakai ini kain yang motifnya itu motif semacam lurik gitu ya. Iya. Lurik begitu. Nah, ini yang dia pakai. Dia sudah tidak mengenakan alas kaki yang mestinya ya mungkin saat itu saya tidak tahu ya apa kebiasaan orang yang hidup pada tahun-tahun itu memang belum mengenakan alas kaki ataupun apa. Ini anak manis sekali, Mas. Manis sekali. Tetapi dia selalu menampakkan satu kemarahan luar biasa kalau dia melihat orang yang berusaha menggoda dia. Maksudnya setelah dia meninggal, setelah dia menjelma jadi penampakan makhluk halus ini, dia selalu berkeberatan kalau ada orang yang menggoda ataupun menginikan dia. Dia kadangkala itu menghadang mobil yang lewat. Dia minta numpang, minta diantarkan pulang, tetapi pulangnya selalu mengarah ke tempat yang terpaut memang agak jauh dari sini. Satu perkuburan. Satu ya, perkuburan yang ada di lokasi sekitar Ancol. Pemirsa, ini adalah foto dari lukisan asli yang disebut-sebut orang sebagai Si Manis Jembatan Ancol. Menurut kabarnya setelah melihat lukisan ini, orang-orang yang pernah ditemui oleh perempuan misterius ini membenarkan bahwa perempuan yang di dalam lukisan inilah yang mereka temui. Cerita tentang kemunculan wanita cantik misterius di kawasan Taman Impian Jaya Ancol sesungguhnya bukan merupakan sebuah cerita baru. Jauh sebelum cerita Si Manis merebak ke permukaan, telah banyak orang-orang yang pernah bertemu dengan sosok wanita cantik ini. Dan mungkin faktor kecelakaan itu terjadi juga mungkin karena penampakan dari Ariyah ini, atau memang karena tempat ini menjadi dipercaya orang dan diyakini sebagai tempat yang angker. Pada awalnya begitu, tapi setelah ini mengalami satu mobilitas zaman dan lain sebagainya, jadi tidak hanya Ariyah itu sendiri yang menampakkan diri, banyak juga pemunculan lain yang sehingga opini di masyarakat menjadi rancu. Semua ditempel dengan stempel Si Manis Jembatan Ancol. Sementara si Ariyah ini sendiri, dia yang mengalami tragedi Jembatan Ancol. Kalau yang lain itu memang sebagian akibat ulah dia, karena dia ingin membalaskan dendamnya. Jadi sampai sekarang, karena terhitung dari saat kejadian sampai saat ini, si pemerkosa itu tidak pernah tertangkap. Dan tidak pernah diketahui siapa yang memperkosa. Di belakang hari, katakanlah dasawarsa 20-15 tahun ke belakang, ini sudah muncul aktivitas spiritual lain yang memang menggunakan sosok si Ariyah ini. Sosok Ariyah, karena personifikasi ataupun simbol sebagai seorang wanita. Orang memukul rata, oh itu Si Manis Jembatan Ancol. Ya. Begitu. Mungkin di sini kita bisa membuka fakta dan membenarkan sebuah fakta bahwa
banyak sekali pemunculan dari makhluk halus yang menggunakan sosok Arya atau wujudnya Arya yang dijadikan si manis jembatan Ancol ini, Pak Leo. Betul. Jadi kalau saya lihat seperti yang fenomena yang terjadi di lokasi perkuburan, ataupun salah satu katakan hotel yang ada di kawasan Ancol ya atau apa, itu sudah satu fenomena yang lain yang saya lihat, yang biasa oleh masyarakat disebut Mariam. Itu sudah satu fenomena tertentu yang lain, yang dasawarsanya, tahunnya, zamannya berbeda. Berbeda jauh dengan kejadiannya Arya ini. Jadi memang ada dua cerita ya. Yang satu Mariam yang diceritakan orang-orang yang di dalam Ancol, dan juga ada si manis jembatan Ancol yang notabene setelah Pak Leo tadi berkomunikasi bernama Arya. Makanya sekarang saya barusan dapat satu dialog ya. Dia sendiri sedih sebetulnya, menyadari bahwa keberadaan dia tuh sering sekali didompleng orang, katakanlah begitu ya. Bahwa tragedi yang dia alami itu sangat menyakitkan hati dia dan membuat luka itu membekas sampai sekarang. Katakanlah di alam sananya pun dia belum tenang, mengingat pelaku ataupun pemerkosa dia belum tertangkap. Tetapi untuk dia tahu bahwa ternyata pemunculan dia itu dipakai ataupun katakan diekspos dengan cara-cara yang agak sedikit berlebihan, itu membuat dia sendiri merasa ya katakanlah menyayangkan kejadian itu. Dan kita di sini mencoba membuka fakta bahwa cerita-cerita si manis jembatan Ancol ini tadi Pak Leo sudah perjelas bahwa yang dinamakan si manis jembatan Ancol adalah Arya. Betul. Yang meninggal di jembatan yang ada di Ancol sebelah sana. Dan sosok Mariam yang sering muncul di pasar seni dan lokasi-lokasi lain bukanlah si manis jembatan Ancol. Ya, jadi mereka punya teritorial sendiri. Si manis jembatan Ancol karena memang perawakannya manis ya, karena memang Arya itu jadi saya katakan satu figur wanita Indonesia, gadis Indonesia yang sangat natural. Kecantikan yang dia itu kan sangat-sangat natural sekali. Pada era 70-an, Ancol heboh oleh sebuah kabar yang datang dari seorang pelukis bernama Mbah Broto. Ia melukis seorang wanita berkebaya hijau dalam bentuk lukisan setengah jadi. Setelah berbincang panjang lebar, Mariam, demikian nama dari perempuan tadi, meminta Mbah Broto untuk melukis dirinya. Namun belum lagi lukisannya selesai, Mariam tiba-tiba menghilang. Mungkinkah hal ini pula yang terjadi pada kasus Mbah Broto? Seperti yang dituturkan seseorang yang sudah lama bermukim di Ancol. Pada waktu Selasa Kliwon sekitar jam 1:30, Bapak sehabis dari arena terbuka, beliau masuk ke kamar kios, kemudian beliau meditasi. Setelah meditasi itu entah bagaimana terjadi pertemuan pada waktu itu dengan Bapak. Terus Mariam minta dilukis gitu. Tadinya dia nggak mengatakan namanya sebelumnya ya. Pokoknya seorang perempuan begitu ya dengan pakaian hijau minta dilukis. Kemudian Bapak langsung, karena memang suka menerima orang dilukis langsung gitu ya, langsung mengerjakan, mempersiapkan alatnya, kemudian melukis. Setelah dalam masa-masa melukis di situ baru ada dialog. Dia tanya, Mbak ini dari mana gitu. Ya dia bilang dari sekitar sini aja gitu. Bapak diminta untuk meletakkan lukisan yang ada kebetulan digeletakkan di bawah. Terus Bapak karena nurutin perintah dia supaya sebaiknya digantung di atas ya. Terus Bapak coba menggantung lukisan itu. Nah ketika dalam proses memantek itu ada rasa yang aneh gitu loh. Setelah itu Bapak nengok ke belakang, ternyata memang modelnya nggak ada. Setelah melihat nggak ada, langsung Bapak agak panik. Ini kemana orang ini kan? Terus Bapak keluar. Ternyata begitu keluar Bapak nabrak kray. Yang tadinya dia nggak merasa lihat ada kray gitu kan. Memang biasanya sekitar jam 1-an tuh kray udah ditutup. Setelah sebulan lebih ya mungkin ya, dia ketemu lagi, menurut cerita Bapak ketemu lagi. Di situ Mariam menjelaskan kenapa, lataran belakang apa dia dalam posisi seperti itu kan gitu. Jadi motivasinya gini, beliau ini tidak mati gitu loh.
artinya dia tidak punya raga begitu. Yang jelas ada dua versi yang Bapak lihat tentang si manis jembatan Ancol. Yang pertama seperti foto ini, itu yang pertama. Terus yang kedua, pertemuan yang kedua itu dia dengan pakaian ala putri raja ya, putri keraton ya. Karena beliau memang menurut ceritanya dari Mataram juga. Pemirsa, cerita si manis jembatan Ancol yang sudah melegenda dari tahun ke tahun, turun-temurun, sampai cerita dari mulut ke mulut, sudah berkembang menjadi beberapa versi cerita. Ya, percaya nggak percaya, kisah misteri dari si manis jembatan Ancol yang sebenarnya sudah saya ungkapkan kebenarannya dalam perjalanan saya bersama Pak Leo. Hanya dibutuhkan sedikit kesopanan agar mereka membiarkan kita hidup sewajarnya. Mungkin di balik misteri adalah tempat yang Anda singgahi sekarang. Pemirsa tidak menutup kemungkinan bahwa tempat yang Anda tinggali sekarang ternyata menyimpan cerita misteri. Perjalanan waktu yang akan menjawabnya sekarang atau nanti. Pemirsa, perjalanan waktu pula yang akan memberikan cerita kepada kita bahwa seseorang pernah mengalami cerita misteri. Sungguh suatu bukti jika banyaknya cerita misteri yang datang ke meja redaksi kami adalah kenyataan bahwa manusia memang hidup berdampingan dengan alam misteri. Kita ikuti penuturan Pak Yoyon yang ada di Medan tentang kisah misteri yang dialaminya. Selamat malam Pak Yoyon. Malam. Selamat malam Pak Yoyon. Bisa Selamat ceritakan malam, pengalaman misteri Pak Yoyon yang Pak Yoyon alami nih Pak? Ya baik. Ya waktu itu saya masih di daerah Riau ya. Ya. Ini terjadi sekitar tahun 96 ya. 95 ke 96 ya? Atau antara tahun itu kemarin. Betul. Jadi pas satu kan jalan-jalan sama teman saya namanya Hasan Ali. Ya, Nah, sekitar itu jam berapa Pak Yoyon? Itu sekitar waktu jalan-jalan sih saya sekitar jam 10 ya. 10 ya? Nah, jadi pas saya jalan hujan, terus saya mampir ke tempat teman saya, ya, sampai ke tempat teman saya, sampai sana karena kehujanan, jadi orang tuanya teman saya itu suruh saya tuh nginep di sana gitu ya. Ya. Ternyata sekitar jam 12 kalau nggak salah, atau jam 1-an gitu ya. Itu ternyata teman saya Hasan Ali itu bangun gitu, bangun terus bangunin saya, yuk kita pulang gitu. Hujannya sudah selesai gitu. Dan perasaan saya hari itu, saya mau aja gitu ya. Dan terus saya bilang sama orang tuanya teman saya yang punya rumah itu, bahwa kami mau pulang gitu. Ya. Ya kami mau pulang, terus dia bukan pintunya, maka saya dengan Hasan Ali pulang gitu. Memang saya dengar orang tua teman saya itu bilang, loh kok pulang, nggak duduk sini saja gitu kan. Terus saya bilang, enggak, kami belum bilang sama orang tua kami gitu kan. Ya. Nah kami pulang lah, ya jalan berdua kami cerita kesana kemari. Dan saya yakin benar waktu itu saya tuh sadar gitu. Dan saya sangat sadar karena waktu itu masih agak hujan juga gitu, masih agak gerimis gitu ya. Sampai simpang kami berpisah gitu. Saya bilang sama teman saya Hasan Ali, San kamu berani nggak sampai ke rumah gitu. Saya bilang, oh dia bilang, oh saya berani aja, nggak apa-apa, saya sudah biasa kok gitu. Ya terus sampai ke rumah, saya ganti baju karena basah kayak waktu itu kan masih gerimis. Terus saya tidur gitu ya. Nah pas sekitar jam-jam 10 siangnya, saya kumpul kembali jumpa sama si teman saya yang punya rumah itu tadi. Saya main lagi ke sana gitu. Ternyata sampai sana orang tua teman saya tuh bilang, loh tadi malam kamu kok pulang sendiri, kenapa? Kan saya sudah bilang terus ini aja, kok berani pulang sendiri tadi malam, jam berapa ya? Kayak jam 1 tadi, jam 2 kamu pulang tadi malam, sibuk cari sepatu kamu katanya. Ya saya bilang, loh enggak lah, tadi malam kan sebelah sama Hasan Ali, kami berdua kan pulang jalan kaki sebelah kayak gitu kan. Terus orang tua dia bilang gini, enggak, Hasan Ali aja pulang ke sini tadi aja jam 8 pagi baru pulang dari sini. Kayak gitu kan. Jadi saya heran, loh jadi tadi malam itu yang pulang sama saya itu siapa gitu kan. Terus saya kurang yakin, sehingga saya itu juga saya tanya sama teman saya pergi ke rumah Hasan Ali ya. Saya tanya sama dia, bener nggak kamu, kita tadi malam pulang sama gitu kan. Ya enggak lah, orang tadi malam saya juga udah bilang, ngapain kamu pulang gitu kan, enak duduk di sini aja, kata Hasan Ali. Padahal saya yakin saya pulang sama dia gitu loh. Sampai Pak Yoyon, maaf, Pak Yoyon pada saat Pak Yoyon pulang dari rumah temannya bersama sosok Hasan Ali ini, sempat ngobrol apa Pak Yoyon?
Banyak, saya sempat ngobrol masalah sekolah juga dan hal-hal yang nyata gitu. Saya yakin waktu itu satu nggak tidur gitu. Ya. Sampai sekarang masih menjadi misteri atau sudah terpecahkan cerita ini? Sampai sekarang terus terang masih belum terpecahkan loh Pak. Oke Pak Yoyon, terima kasih ceritanya. Baik. Oke, selamat malam Pak Yoyon. Malam Pak. Baiklah pemirsa, itulah salah satu cerita yang dialami oleh Pak Yoyon. Dan mungkin cerita-cerita lain juga dialami oleh Anda. Apabila Anda memiliki cerita atau gambar-gambar yang penuh dengan misteri, silahkan kirimkan ke alamat kami. Jangan lupa untuk mencantumkan nama Anda dan alamat yang lengkap, serta nomor telepon yang bisa kami hubungi. Baiklah pemirsa, kami berikan sebentar lagi Alam Lain. Mungkin alam misteri hanya bisa Anda dengar dari mulut ke mulut, sehingga membuat Anda menjadi penasaran. Dan Anda bertanya, benarkah ada kehidupan lain selain kehidupan Anda? Bagaimana bentuk dan wujud mereka? Sedikit informasi di Alam Lain akan memberikan jawaban dari rasa penasaran Anda. Ya sebenarnya sih nggak jauh beda ya dengan kita, kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja di kehidupan lain itu nggak ada hiruk pikuk seperti kita begini. Jadi sama gitu loh, hiruk pikuknya itu bisingin mobil atau suara motor gitu, enggak, lebih damai lah dibanding kehidupan kita sehari-hari yang apa kita alami di dalam dunia nyata itu. Orang saya lagi tidur, tahu-tahu badan saya itu bergetar gitu loh, bergetar gede, tahu-tahu kok keluar. Dan pada saat keluarnya pun itu dari jempol kaki naik ke atas gitu, naik ke atas, kumpul di perut, naik ke atas. Dan saya itu ngelihat raga saya lagi sedang tidur. Saya lihat, oh ini muka saya kayak begini, oh badan saya kayak begini. Terus saya ngeliat keluar, mungkin aja di luar beda ini. Begitu saya bilang, mungkin di luar itu beda, begitu keluar itu beda. Tapi saya ngerasain tuh denyut jantung saya itu lambat, nggak seperti layaknya kita normal begini ya. Dan napas juga kayaknya hilang gitu loh. Kayak saya tuh berasa nggak napas. Tapi pada saat saya keluar begitu ya, mengalami perjalanan luar badan itu ngelihat. Jadi ada makhluk lain di rumah saya itu saya lihat. Jadi secepat alam pikir kita, secepat itu pula kita sampai ke tujuan yang kita inginkan. Ada gunung-gunung, ada lembah, ada rumputan gitu. Dan kalau nggak salah pada saat itu juga saya ngeliat kuda itu. Pada saat saya mengalami perjalanan luar badan itu pun memakai baju yang sama. Terus ketemu berpapasan dengan seseorang gitu, dia memberikan senyum, ya saya senyum. Malah justru pada saat itu saya itu ingin berlama-lama di situ. Terus ada teguran dan ada suara suruh pulang. Nah setelah itu udah itu terus saya bilang mau pulang Dan sekonyong-konyong itu pula sampai di kamar saya itu. Begitu sampai di kamar saya ngeliat badan saya lagi selonjoran begitu ya, saya masuk lagi dari ubun-ubun sini masuk. Begitu saya bangun, saya lihat, oh tadi jam 2, ini kok sekarang hampir jam 3. Pemirsa, boleh saja Anda mengedepankan teknologi dalam setiap fenomena yang Anda. Komputer yang tercanggih pun mungkinkah bisa mewujudkan satu keinginan Anda untuk mencari tahu siapa cerita misteri? Dan saya Arsetti mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Salam, selamat malam.